Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam satu acara ya, ini Abang Reza ya sama Bu Elsa gitu ya, satu forum gitu untuk bicarakan sesuatu. Tapi sebenarnya banyak hal yang dikritik juga oleh Abang Reza terhadap Ibu Elsa gitu, sehingga ada statement mengatakan di video ini, kalian percaya Ibu Elsa? Tanda tanya gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya? Sebetulnya ini dia pernyataan dari Abang Reza Indragiri ya, masih bermain firasat gitu kan, yang dimana firasat beliau salah satunya adalah banyak pelanggaran pidana dan etik gitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Oh iya, saya ketemu dengan Ibu Elsa Sarif tuh beberapa hari yang lalu. Kalau beliau mengatakan tim sus itu sudah bekerja dan simpulnya tidak ada pelanggaran apapun. Ya. Saya tanya, Ibu memang hadir waktu pemeriksaan? Tidak. Tidak. Lalu Ibu dapat informasi dari siapa? Katanya dari Ibu Rudiana. Tuh. Tolong saya koreksi ya kalau saya salah. Itu singkatan saya begitu. Ya saya timpali, oh begitu. Dengan segala hormat kan Ibu Elsa kan bukan bagian dari Mabes Polri. Ya. Jadi informasi tetaplah tidak bisa dianggap sebagai informasi yang sahih. Sahih. Karena pada saat yang sama saya punya sumber informasi yang lain, yaitu firasat saya, yang justru perkiraan saya nih Mas Insan sudah terjadi pelanggaran Mas, baik itu dari sisi pidana maupun etik yang dilakukan oleh terkait kasus Cirebon 2016. Berarti kan no case dan juga ada pelanggaran etik, tapi itu firasat saya sih. Ya. Nanti kalau kita mau percaya mana nih, firasat saya Al-Fakir yang daif ini, Ya. ataukah pada versinya Bu Elsa? Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin benarnya sama aja. Enggak sih saya bang. Gitu. Enggak saya bang. Tunggu pengumuman Mabes Polri. Enggak saya bang. Saya lebih percaya Anda bang. Ya, saya lebih percaya Anda gitu. Ya, karena kita tahu sendiri pernyataan Bu Elsa gitu. Dari semenjak beliau muncul saja bang dengan pembentukan TVF katanya kan, sampai sekarang berpindah haluan ke situ, itu dari timbul kekecewaan juga terhadap kita semua netizen bang ya. Apalagi sekarang pernyataan-pernyataannya beliau itu ya sangat gitu kan mendukung, menyampingkan hati nurani bang. Apalagi abang juga tadi sampaikan bahwa yang memberikan informasi adalah si Ibtu R gitu. Sebagaimana kita ketahui, Ibtu R juga sedikit pun kita tidak mau dia nangis bagaimanapun gitu kan, kita tidak percaya gitu. Karena kenapa? Karena banyak juga yang sudah dihadirkan. Bagaimana sih sebenarnya kita punya kesimpulan tersendiri terhadap Ibtu R nih bang ya. Jadi kalau abang bertanya, lebih walaupun firasatnya bang, tapi kami lebih percaya abang gitu. Ya, semakin menarik sebenarnya. Coba kita dengarkan ini ya, pernyataan si Bu Elsa gitu yang dikomentari juga sama Abang Reza gitu kan. Jadi gimana video sebetulnya ini dia. Bu Elsa, Pak Rudiana kemudian tertuduh, Bu. Banyak sekali spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Sementara yang tahun 2016 yang kemudian ambil andil dan berperan banyak di dalam kasus ini adalah Ibtu Rudiana pada saat itu. Apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang saya nyatakan 100% tidak benar. Tidak benar ya. Katanya. Dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu mengamankan. Saya catat ya. Itu sudah diperiksa beberapa kali oleh yang sebenarnya menangkap. Sesuai saya jelaskan ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan ya. Terus itu murni tanpa siksaan katanya ya, murni tanpa siksaan. Karena kenapa tidak ada penyiksaan? Karena mengamankan, bukan menangkap. Tapi yang berseliweran di situ semeton, apa sih? Itu namanya yang mengamankan ya, ketika orang bonyok, ininya hitam-hitam, ada yang di staples. Itu mengamankan Bu Elsa ya. Ya. Itu mengamankan. Itu menangkap dan menyiksa, bukan mengamankan, bukan menangkap, tapi menyiksa gitu loh, ya. Ini kok masih kekeh gitu ya. Jadi kita semakin jengah juga dengan kondisi ini, sementara dengan pernyataan dari Tante Elsa gitu kan. Mari sebentar ya kita lanjutin. dia baru kena
ada babak belur tuh Iya. waktu ditahan. Ditahan. Dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan mereka. Dan kemudian tanggal 3 kan langsung Ya. diambil alih oleh Polda Jabar. Jadi di mana letaknya klien saya Rudiana itu terlibat? Ini mereka bilang-bilang Aris Papua. Setelah saya cek, Aris Papua itu tidak sama sekali bukan penyidik dan tugasnya bukan di situ. Jadi benar-benar keterlaluan, ini asal ngomong aja. Dan saya melihat ini kan kayak di no viral, no justice. Jadi mereka membuat suatu buzzer-buzzer yang mengubah kenyataan, fakta realnya. Fakta realnya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang dibunuh ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Perkara dipindahkan, Bu Elsa ya, perkara dipindahkan. Walaupun ada pembantahan sedikit dari Anda itu, kondisi begitu oke lah, tidak hujan gitu ya, tidak hujan gitu ya. Kondisi seperti itu pembantaian katanya, tapi kok tidak ada bukti bahwa dia mohon maaf ya diperkaos di situ. Setitik saja tanah tidak ada di situ gitu. Kemarin sudah dilakukan cek juga oleh Pak Otto gitu. Tapi sebenarnya dalam cerita saksi juga itu jadi hujan juga. Nah kalau terjadi hujan, masa iya sih satu tetes tanah tidak nempel di pakaiannya si Vina atau si Eki gitu ya. Tidak ada lagi tidak ada yang ditutupi. Karena Anda yang mau menutupi gitu loh. Kita sih mah tidak ada yang mau ditutupi kebenaran. Memang kebenaran seperti itu ya. Sekarang yang menutupi sebenarnya Anda gitu loh ya. Jelas kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus minta tolong jangan Suroto kepada, lagi Pak Suroto. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur, kecelakaan tuh ada lecet dan semua ini tidak ada. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam di sini di garis, di sini ditulis V, terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana mungkin dia dipasangkan, kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Ada sidik jarinya ada Bu. Dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur, tapi kacanya pun tidak pecah. Itu kan dipasangkan kembali tuh. Yang jadi pertanyaan sekarang ada nggak sidik jarinya gitu. Ya, katanya sih ada, mohon maaf ya ada sperma di situ. Sudah dilakukan tes DNA Anda. Siapa yang punya? Kayaknya Suroto lagi. Jangan-jangan ya. Gitu. Ya. Terus apakah kalau meninggal itu karena kecelakaan itu harus terpontong-banting, harus hancur lebur, harus begitu? Tidak seperti itu juga ya Bu. Banyak juga orang yang dalam kondisi mabuk, terbentur sedikit saja itu meninggal Bu, gitu. Kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Ya. Dan itu kan kita berdasarkan forensik juga, dokter. 3 dokter yang memeriksa jenazah mereka. Sajalah ya. Itu tukang mandi jenazah, Ibu Ois itu juga menjelaskan ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan yang orang yang awam sama sekali yang sering melihat jenazah. Kemudian juga dinyatakan, oh ya kalau memang dia diperkosa, dibunuh di sana, kenapa nggak ada tanah? Pada saat itu belum hujan. Iya, ya? Belum hujan. Jadi tidak ada tanah di situ. Tidak ada tanah. Mereka dipindahkan sana air ke ada dalam flyover. Baru pada jam itulah turun hujan. Karena itu mereka meninggalkan korban tuh begitu saja. Hujan sehingga di tempat pembantaian itu darah-darahnya hilang. Begitu ya. Karena hujan buktinya itu hilang.
Itu versi film. Katanya tadi Abang Riza ya, Abang Riza mengatakan ternyata itu informasi dari siapa? Dari si Ibtu-R gitu. Ya, ternyata informasinya dari situ gitu. Karena kita tahu sendiri Abang Reza ya selama ini memang beliau itu ya tidak pernah kita lihat berbohong lah, dengarkan berbohong kan. Kalau beliau menyatakan bahwa itu pernyataan yang didapatkan oleh Tante Elsa gitu kan dari Ibtu-R ya, percaya saja. Memang itu kenyataannya seperti itu ya. Pantesan saja dan ini kan aneh sebetulnya ketika memang dia mendengar dari satu pihak saja gitu ya. Seharusnya kan dia mendengar kan tim pencari fakta tuh kan harus mendengar dari dua yang berbeda gitu pendapatnya biar bisa menyimpulkan. Tapi kalau hanya mendengarkan dan membela sekarang mati-matian itu si Ibtu-R ya sudahlah gitu kan, selamat dirujak lagi. Tapi coba pilih sebetulnya pernyataan Riza, Abang Reza ya, pernyataan Tante Elsa dan pernyataan ini. Mana yang lebih Anda percaya? Itu jatuh bannya itu deket ke pembatas. Akhirnya dia oleng. Oh. Saya sempat melihat lampu motor itu ya apa sih kalau stang ini kan terselip, udah orang itu terlempar langsung ngebentur Tiang. Tuh ya. Mana lebih percaya, ha? Pernyataan orang Elsa sama itu. Alasan PK didominasi ini kecelakaan. Tuh. Nah, hukum yang berkualitas adalah benar-benar alat buktinya atau saksinya ya, atau alat bukti lainnya benar-benar mendukung bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Syukur-syukur ya bisa menghadirkan bukti baru berupa video atau rekaman CCTV yang dikategorikan saintifik sehingga telak dapat mematahkan dakwaan atau konstruksi hukum jaksa yang didakwaan oleh jaksa bahwa itu adalah pembunuhan. Tuh. Keren itu kalau memang benar ada CCTV-nya itu Iya, bisa buka dong. terungkap. Tapi tidak berani dibuka, Bang. Tidak berani dibuka CCTV. Kita lanjutin. Mana lebih percaya sama yang ini juga tuh. Belakangan muncul saksi-saksi bahkan mengetahui sampai standing motornya itu, jumpingnya itu diketahui kan, artinya bahwa itu menandakan kecelakaan. Ya, jadi belakangan muncul ke arah kecelakaan. Nah, itu ya. Dan ini lebih keren lagi pernyataan dari mantan juga ini ya. Yang luar biasa. Yang pernyataannya beliau itu luar biasa sebetulnya. Kita dengarkan ya. Ini dia. Kekeliruan atau kesalahan dari awal itu oleh oknum ya. Kalau kita lihat oknum ini kan Aibtu Rudiana ini. Kan ditemukan banyak pelanggaran etika loh. Apalagi pelanggaran hukumnya juga banyak. KUHAP tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, kasus ini ke depan akan menggunakan laporan polisi yang mana. Kemudian ada indikasi juga kecelakaan lalu lintas. Apakah di Polres Seberang itu juga ada laporan polisi kecelakaan lalu lintas nih? Jadi misalnya dimunculkan ada kecelakaan lalu lintas, ini dua instansi loh, Polresta dan Polres nih. Kok melihat satu peristiwa, satu kecelakaan lalu lintas, satu pembunuhan. Ini kacamata yang satu dipakai kacamata A, satu kacamata B, ini juga menarik perhatian ke depan nanti jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ya, untung kalau zaman dulu di atas Polres masih ada Polwil. Sekarang Polwil hilang, langsung ke Polda. Sehingga harusnya Polda asistensi ke Polres atau Polresta ini. Nah, itu sampai proses selesai kok tidak ada. Tapi saya yakin mungkin tim yang dibentuk oleh Kabar Reskrim atau Kapolri ini bisa mengungkap fakta ini sebenarnya. Jadi dilematis. Apabila dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas, nah kenapa satu Polresta itu bisa menyatakan itu pembunuhan? Kalau itu pembunuhan memang alat bukti kurang, mungkin masalah kecelakaan lalu lintas bisa dikesampingkan gitu kan. Tidak ada, ini pembunuhan. Hanya mencari pelakunya yang sulit. Jadi memang ya selama 35 tahun 2 bulan saya di polisi baru kejadian seperti ini bagi saya ya membangunkan pensiunan yang sudah mulai harusnya tidur ini, bangun lagi gitu. Bener ya, bener sekali ya. Memang menggelikan juga ya. Ini juga banyak sekali sebenarnya yang sudah speak up juga ya, mantan-mantan petinggi dari polisi. Karena kalau orang-orang jujur dan menangani kasus yang mereka biasa alami dengan wajar, mungkin mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini lucu gitu kan. Loh kok bisa gitu ya, banyak sekali kemarin. Tapi intinya sebetulnya silakan sih bebas untuk menentukan siapa yang patut Anda dengar dan patut Anda ikuti gitu ya. Intinya bahwa seperti yang dibilang kemarin, siapa yang mengatakan bahwa satu saksi itu bukan disebut saksi gitu ya. Ini saksinya cuma si Aib gitu loh, dan dipercaya juga gitu loh.
Dengan begitu banyak sekarang dihadirkan di sidang pra peradilan itu sebetulnya saya saksi yang berkualitas juga, bukan saksi yang berada bersama terdakwa sekarang tapi pada saat itu tidak didengar gitu ya. Sekarang Anda menggunakan pola yang sama dengan dulu sekarang, oh jangan berharap ya bisa menang sekarang ya, karena sehebat apapun Anda menyimpan kebusukan akan tercium juga, karena tidak ada kejahatan yang sempurna gitu kan. Tapi intinya sebetulnya jangan coba termakan waktu, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.